Selamat pagi semuanya, kedengaran suara saya? Selamat pagi, Pak. Terdengar, Pak. Selamat pagi. Oke, baiklah. Eh, 2 minggu yang lalu, kalian sudah saya berikan tugas berupa tentang apa? Tugas sebelumnya? Oh, tentang inokulasi, Pak. Inokulasi gaharu, Pak. Oke, siap kalau begitu. Sekarang kita masuk. Jadi minggu sebelumnya kita masuk tentang apa namanya? Tentang bagaimana budidaya gaharu. Kemudian sekarang kita masuk yang namanya inokulasi. Saya mau tanya dulu nih sebentar ya. Siapa di antara kalian yang tahu apa itu inokulasi? Izin menjawab, Pak. Siapa? Fajri, Pak. Fajri, oke, Iya. silakan. Jadi kalau inokulasi sendiri itu suatu pekerjaan untuk memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru, Pak. Atau dari medium satu ke medium yang lain dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Oke, Sedangkan tingkat ketelitian. kalau inokulasi gaharunya sendiri itu proses penyuntikan jamur ke dalam pohon gaharunya itu, Pak, dengan tujuan agar si induksi jamur pembentuk gaharunya itu dapat masuk ke dalam pohon gaharu. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Fajri. Bentar ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, saya lagi buka daftar hadir ini. Tanggal berapa ini? 25, Pak. 25. Oke. Hanya 25 orang yang masuk ya. Di sini di catatan saya ada 28, 27, 28 ini. Oke. Tidak ada masalah. Ini pertemuan yang kelima. Putri Dea, ada? Sudah bergabung? Ada, Pak. Oke, tolong dipresentasikan tugasnya. Sebentar ya, Pak. Oke. Menjelang itu saya absensi dulu. Tika Ayu, Hadir, Pak. Yosia, Hadir, Pak. Mela Rosalia, tidak ada. Oke, Pratiwi, Hadir, Pak. Forka, oke, tidak hadir yang kedua kali, tidak masalah, tidak perlu banyak-banyak kuliahnya. Henry, silakan Mbak Putri. Hadir, Pak. Putri dia, silakan. Oke, Iya, Pak. Mas Izin share Bahuluda. screen ya, Pak. Oke, silakan. Hadir, Pak.
Angel Saputri, Hadir, Pak. Dira. Hadir, Pak. Oke. Baik, silakan Mbak Putri. Apa screen saya udah kelihatan belum, Pak? Belum. Belum. Kalau sekarang udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Silakan. Ya. Teknik inokulasi gaharu. Jadi teknik inokulasi gaharu atau penyuntikan pada tanaman gaharu. Nah, penyuntikan biasanya itu berisi cairan yang berasal dari jamur, yaitu jamur Fusarium spp. Tujuan dilakukannya penyuntikan pada tanaman gaharu ini agar induksi jamur yang dapat membentuk gaharu dapat masuk ke dalam pohon gaharu. Nah, syarat-syarat melakukan inokulasi gaharu itu adalah yang pertama harus menggunakan pohon penghasil gaharu. Terus pohonnya harus sehat dengan ciri-ciri diameternya harus lebih dari 15 cm. Terus dia itu berbunga atau berbuah. Jamur yang direkomendasikan untuk inokulasi itu adalah jamur yang masih hidup dan penyuntikannya harus dilakukan pada saat tidak hujan. Alat dan bahan yang digunakan untuk inokulasi itu ialah inokulasi jamur, penutup gaharu, generator, bor listrik, blender, alat-alat pertukangan seperti golok, linggis, dan lain sebagainya, lalu kabel listrik. Cara pembuatannya adalah pertama inokulan dari jamur di blender, lalu dilakukan pengeboran pada pohon dengan Dibesarkan lagi, Mbak. Apanya, Pak? Mbak Putri, Suara saya, Pak. dibesarkan lagi. Bukan. Zoom-nya, Oh, ini apanya? Bisa nggak? Segimana, Pak? Segimana, Pak? Oke. Udah? Cukup. Dengan mata bor berukuran 3 mm. Setelah dibor, suntikan inokulan pada setiap lubang yang sudah dilubangi tadi dengan dosis suntik sekitar 0,5 sampai 1 mm dengan arah suntikan yang tegak lurus. Ini merupakan gambar dari proses penyuntikan inokulan gaharu. Coba dibesarkan gambarnya, Mbak. Oke. Ini lagi buat apa nih, Mbak? Jus buah? Bukan, Pak. Lagi ngeblender jamur, Pak. Buat apa? Buat nanti disuntikan ke pohon gaharunya, Pak. Mana pohon gaharunya? Kenapa, Pak? Pohon gaharunya mana? Ini, Pak. Yang ini. Nggak bisa dikursorkan. Oke. Kenapa dia harus dibor? Supaya jamurnya bisa masuk ke dalam pohon gaharunya, Pak. Apakah harus disuntikan? Yang saya baca disuntik, Pak. Disuntik. Mana jarum suntiknya? Ini, Pak. Oke. Berarti pohon itu tidak bisa menghasilkan sendiri dong kalau begitu. Nggak Ya. bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau gitu dia perlu dibantu dalam hal ini. Sebenarnya kayaknya sih bisa, Pak, tapi dia tuh kayak butuh waktu yang agak lama gitu. Jadi dibantu pakai si jamur ini, Pak. Jadi biar produksinya lebih cepat gitu, Pak. Jamur apa yang kamu masukin? Jamur tiram? Bukan, Pak. Jamur Fusarium spp, Pak. Mana tulisannya? Ini, Pak. Fusarium, apa tuh SPP? Kurang tahu, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Selanjutnya, kamu suka nomor berapa? Saya suka nomor 7, Pak. Nomor 7. Oke, di absen saya nomor 7 itu Misbahul Huda.
bahasa 17 ya, Pak. Hah? Di absen saya nomor 7, Mas. Nomor 17 NIM-nya. Saya nanya nomor, bukan nanya NIM. Kalau nomor NIM nggak bisa ini, nggak berurutan masalahnya. Ya, oke. Ya, Silakan, oke. Baik, Mas. Pak. Afra. Afra. Hadir, Pak. Sherina. Hadir, Pak. Kevin Joan. Hadir, Pak. Adanto. Adanto. Adanto tidak hadir. Oke, silakan. Ini tulisan tangan kamu ini, Mas Misbahul. Kenapa, Adanto? Sinyal kamu nggak ada? Atau lagi ngedet ini nggak? Pradevan. Hadir, Pak. Rahmat Taufik. Hadir, Pak. Kofifa. Hadir, Pak. Kofifa. Hadir, Pak. David. David. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ini tulisan kamu nih, Misbahul. Misbahul, ini tulisan kamu. Iya, Pak. Oke. Calon-calon dokter kamu nanti ini ya, atau apoteker ini kayaknya. Ya. Ketawa lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam. mempresentasikan ya hasil tugas saya tentang inokulasi gaharu atau penyuntikan tanaman gaharu. Nah, di sini kita ketahui gaharu sendiri merupakan kayu yang mempunyai nilai ekonomis ya tinggi, terutama banding parfum, dupa, dan obat-obatan. Tapi tidak semua pohon gaharu ini menghasilkan pohon gaharu atau menghasilkan gubal gaharu. Gubal gaharu ini terbentuk akibat proses pelukaan nih dari pohon yang dimana berbentuk seperti gumpalan berwarna coklat kehitaman dan memiliki aroma khas. Nah, pembentukan gubal gaharu ini dapat terjadi secara alamiah maupun buatan ya, atau disengaja. Yang mana kesengajaan ini untuk melukai pohon gaharu kemudian diberikan inokulan. Dengan cara inokulasi ini, inokulasi sendiri merupakan proses pemindahan bakteri dari media lama ke media baru ya. Seperti gaharu yang sudah diinokulasi pada umur gaharu yang bisa diinokulasi itu pada umur 3 tahun. Dan yang bisa ditebang atau dipanen itu sekitar umur 5 sampai 6 tahun. Inokulasi buatan ini dibutuhkan agar dalam batang pohon gaharu ini terbentuk gupal. Nah, tanpa inokulasi ini gupal juga bisa terbentuk, tetapi untuk kemungkinan terbentuknya ini sangat kecil ya, seperti yang terjadi di alam. Nah, syarat inokulasi sendiri itu diantaranya yang pertama pohon tersebut dapat pohon penghasil gaharu, terus pohon itu harus dalam keadaan sehat. Nah, diameter dari pohon gaharu sendiri itu harus lebih besar dari 15 cm. Sedangkan pohon itu dapat berbunga dan berbuah. Terus inokulan yang direkomendasikan. Dan itu yang keenam, inokulan yang berupa jamur itu masih hidup. Terus untuk proses penyuntikannya itu dalam kondisi tidak hujan. Terus untuk pelubangan pohon sendiri itu biasanya menggunakan mata bor.
Nah, mata bornya ini dengan ukuran sekitar 3 mm, terus banyaknya inokulan setiap lubang itu 0,5 sampai 1 mm dengan cara penyuntikan. Terus bornya ini atau pengeborannya itu dengan arah yang tegak lurus, serta lubang tidak harus ditutup. Nah, semua bagian menjadi dua, yaitu metode semua bagian pohon bisa diinokulasi, baik batang, ranting, maupun akar. Nah, metode inokulasi ini sendiri dibikin menjadi dua, yaitu metode konvensional dan metode modifikasi. Metode konvensional dilakukan dengan cara memaku atau melukai batang pohon. Akan tetapi produksinya masih sangat rendah. Nah, untuk metode modifikasi ini dilakukan dengan bahan kimia atau mikroorganisme yang disuntikkan ke pohon. Nah, manfaat dari proses inokulasi ini adalah proses panen jadi lebih cepat dan persentase terbentuknya gubal gaharu ini tinggi daripada yang secara alami. Sekian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas. Setelah kamu sehat Mas Misbahul? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh sehat. Batuk kayak Ya. batuk-batuk kosong. Oh ada batuk berisi ya? Berisi apa itu? Berisi duit gitu? Iya. Nggak masuk batuk kayak atau kena debu. Coba gimana ya? Oh, batuk kering, bukan batuk kosong ya. Oke, kamu bilang tadi gubal. Gombal apa gubal? Sudah dilukai, habis itu digombalin gitu maksudnya? Atau Gubal, Pak. Gubal digombalin gaharu. dulu baru dilukai? Oh, gubal. Apa itu? Gubal, Pak. Itu Apa itu sejenis gubal? kayak cairan yang keluar dari pohon gaharu itu, Pak. Dia berwarna coklat. Nah, itu kalau yang saya lihat-lihat juga pernah lihat videonya, itu ada yang dia Iya. dikasih kayak selang, habis itu keluar ditaruh dalam plastik. Nah, nanti dia mengalir bisa gubalnya itu, Pak. Jadi lama-lama dia Oke. semakin keras dan itu menghasilkan aroma khas itu, Pak. Oke. Setelah dia dilukai, diberikan dia apa namanya jamur atau inokulan ke dalam pohonnya, kemudian dia akan mengeluarkan getah, getahnya terinfeksi oleh jamur tersebut, dan selanjutnya dia akan memberikan bau yang harum, yang disebut dengan apa tadi Mas? Gubal, Pak. Mas gubal. Oke. Baik. Berapa lama setelah disuntikkan gubal itu keluar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Izin jawab, Pak. Kurang lebih Oke, sekitar 3 silakan. bulan, Pak. 3 bulan. Ada yang lain? Izin menjawab, Pak. Ada yang lain? Kurang lebih 2 bulan. Sebentar. Henry, sekarang siapa yang jawab? Mega, Pak. Mega. Mega 2 bulan. Henry 3 bulan. Ada yang lain? Saya, Pak, sebulan sekali, Pak. Ya, Sebulan, sebulan Pak. sekali. Itu kayak angsuran itu Mas David, sebulan sekali. Karena yang dari tugas saya, Pak, saya lihatnya, saya tinjau, dia ada sebulan sekali, Pak. Dan terjadi kayak pengecekan gitu, Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada kebocoran atau tidak. Kalau untuk yang Oh, 3 bulan pengecekan itu, ya Mas? Itu pengecekan sebenarnya, Mas. ini juga, ini Pak, kalau misalnya berhasil dia Apa, Mas David? oh iya Pak, 3 bulan Pak ternyata Pak, 3 bulan. Salah, Pak. Nggak apa-apa, kita berdiskusi di sini loh. Tidak ada masalah. Jadi silakan. Oke, terima kasih Mas Misbahul. Oke, kamu suka nomor berapa Mas Misbahul? 1 sampai 28 ini. Oke, ambil bulan ini aja, Pak. Bulan 9. Oke. 9, Pak. Bulan 9
Dira. Dira? Iya, Pak. Oke. Ya, silakan mempresentasikan tugasnya. Bentar, Pak. Oke, Lisa Anggraini, Hadir, Pak. Fajri, Hadir, Pak. Rindi, Rindi Antika. Tidak ada. Ya, Pak. Seliani. Ada, Pak. Oh, ada. Oke, Seliani. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Silakan, nggak apa-apa, Mbak. Seliani. Tidak ada. Mega Sinta. Mega Hadir, Sinta. Pak. Maulia. Maulia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sudah, Mbak Dira. Oke. Tolong dibesarkan, Mbak, tulisannya, Mbak. Di-zoomkan. Baik, Pak. Lagi. Jadi, Oke. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pohon gaharu itu merupakan suatu produk HHBK atau hasil hutan bukan kayu, yang mana gaharu ini berbentuk resin atau getah yang dihasilkan dari pohon gaharu. Terus kayu gaharu umumnya tidak bisa membentuk warna hitam atau yang tadi disebut gubal itu. Terus dengan keluarnya gubal dilakukannya dengan Galih apa galih ini, Mbak Dira? galih atau gubal namanya sama gitu, Pak. Oh gitu, bukan galih kan? Bukan, Pak. Iya kan? Hati-hati ya, nanti saya laporin loh. Enggak, Pak. Setelah kamu PHP-in dia, kamu tinggalkan, Enggak. habis itu kamu lukai lagi. Enggak. Ya, oke, silakan lanjutkan. Tetapi jika prosesnya, jadi itu prosesnya itu ada alami sama yang dilukai, Pak. Yang alami itu bisa disebabkan oleh angin besar, yang menyebabkan batang pohonnya itu patah, jadi pohonnya itu terluka. Jadi di situ terbentuk si gubalnya, Pak. Nah, terus habis itu kalau yang dilukai itu, dia tuh pertama itu dilukai gitu, Pak, dibor. Habis dibor dia disuntikan sama jamur fusarium kayu gaharu itu, Pak. Nah, jamur fusarium itu fungsinya buat mengubah warna kayu di dalamnya. Dari kan kayunya tuh putih, terus habis itu dia tuh kalau disuntikin jarum tuh dia nanti jadi warna hitam. Nah, jadi pas proses keluar si minyak gaharunya itu dia jadi warna hitam. Nah, yang warna hitam itu disebut si galuh itu, Pak. Gitu. Udah. Oke. Ya. Apa itu pelukan, Mbak? Penentuan pelukaan, Pak. Pelukaan. Oh, pelukaan. Oke, sorry, saya salah baca kalau gitu ya. Baik. Oke. Pohonnya dilukai. Kemudian gambar 2 apa? Itu dibor, Pak. Oh, dibor. Kemudian gambar ketiga? Itu dimasukin fusarium ya, Pak, inokulannya, Pak. Pakai selang gitu masukinnya. Oke. Disuntiknya. Kedalaman lubangnya berapa jauh, Mbak? Berapa ya, Pak? Saya kurang tahu, Pak. Kayaknya sih sampai 3 cm deh, Pak. Pohonnya kan kecil, Pak. Kenapa? Oke. Pohonnya kecil, Pak. Kenapa nggak sampai tembus? Nanti kan nggak masuk, Pak, ke pohonnya, Pak, kalau tembus inokulannya. Masuk dong. Maksudnya nembusnya itu keluar, Pak. Jadi harus ke dalam pohonnya gitu, iya. Pak. Oke. Yakin waktu disuntikan nggak menetes apanya nanti? Inokulan atau jamurnya nanti, Mbak? Enggak, Pak. Kan pakai selang, Pak. Oke. Ya. Terus yang terakhir gimana itu pemasangan bisa terbentuk paralon warna hitam? Paralon? Buat apa paralon dipasangin? Iya, Pak. Jadi kalau misalkan hujan itu kan airnya
sampai kena air gitu Pak, jangan sampai kena air hujan. Nanti dia bakterinya malah nggak bekerja dengan baik gitu. Netral lagi gitu. Diperban atau Mbak? Diperban ya? Dikasih paralon kok Pak. Iya, kenapa nggak diperban aja? Kalau diperban nanti kan basah kena air Pak. Dira. Ya, oke, itu dia. Kamu kan melukai, ya kan? Kalau orang kena luka kan biasa diperban. Logika saya seperti itu tadinya. Oke, bagus. Jadi pohon itu dilubangi, disuntikin. Saya tanya nih, berapa lama prosesnya setelah diinjeksikan jamurnya ke dalam pohonnya itu menjadi gubal? 3 bulan Pak. 3 bulan. Oke. Kalau seandainya saya bor terlalu sampai dalam itu sampai tembus dia, selain dia tidak menempel itu fusariumnya, apalagi efeknya kira-kira? Kalau nggak menempel. Apalagi efeknya kalau seandainya saya bor itu tanamannya sampai tembus sampai ke sebelah gitu. Sisi Sebenarnya nggak ada sebelahnya. masalahnya Kira-kira? sih Pak. Nggak ada masalahnya Yakin sih tidak Pak. ada masalah? Iya Pak. Ada yang bisa menjawab Rusak kira-kira? pohonnya Pak. Oke, itu dia. Rusak maksudnya gimana, Mas? Iya kan jadi Mas pohonnya Rida? jadi bolong kan Pak kalau tadi Bapak bilang. Tadi kan Bapak Oh, bilang mau lagi ngebor laris, sampai Mas. kelihatan. Lagi Apanya, laris Pak? sekarang, Laris, Mas. Pak? Janda bolong aja sekarang sampai ratusan juta loh. Waduh, saya nggak tahu kalau itu Pak. Dira? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, rusaknya bagaimana? Maksudnya rusak gimana? Coba. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Memang Ridan benar dalam hal ini. Selain tadi Dira bilang ada kemungkinan apa namanya inokulannya itu tidak nempel, dia kemungkinan dia tembus keluar. Ada lagi nggak kira-kira? Rusaknya kenapa ini kira-kira? Mungkin kualitas gubalnya, Pak. Kualitas gubalnya maksudnya gimana, Mas? Mungkin kalau misalnya nyampe di bornya itu nyampe nembus banget, mungkin nanti kualitas gubalnya dia nggak optimal gitu, Pak. Oke, bisa jadi. Tidak optimal kenapa? Karena inokulannya tadi tidak menempel secara baik, itu efeknya. Ayo, yang lain siapa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Nanti kalau misalkan dia di bornya nyampe ujung, kalau dari jurnal yang saya baca itu tidak boleh Pak, karena nanti di tengah batang kan terdapat jaringan hati kayu atau empelur gitu Pak. Nanti terkena itu kalau dia nyampe tembus. Dampaknya apa? Izin menjawab Pak. Oke, Mbak Mega. Dampaknya mungkin bisa pembusukan kayunya atau pelapukan gitu. Oke, itu dia. Rusaknya itu Mas Ridan seperti itu. Dan tadi dibilang sama Tika Ayu bahwasanya ada kambiumnya di dalam tengah pohon itu. Pertama, kambiumnya itu terlukai, dia efeknya dia rusak, dia busuk pohonnya. Ada kemungkinan menyebabkan kematian terhadap pohonnya, mati pohonnya jadinya. Ya, sudah dilukai, tembus lagi, kemudian makanya harus hati-hati. Berarti kedalamannya pun harus dijaga betul-betul. Kenapa? Karena dia akan dilukai dari semua sisi. Tapi dengan jarak yang tertentu pastinya. Ya. Itu. Ada yang pernah lihat damar nggak ya? Ada yang pernah lihat damar nggak bagaimana orang yang pesisir barat kayaknya nih? Melado Pak, pesisir barat Pak. Oke, Misbahul pernah lihat nggak orang cara melukai damar itu? Kalau apa ya Pak, tempat saya sih
adanya bekas pohon dama sih Pak. Jadi dari dari robohnya pohon damar itu setelah kita cari di situ banyak damar yang berserakan gitu. Tapi kalau untuk pengambilan secara langsungnya itu saya belum pernah lihat sih Pak. Secara langsung belum. Jadi baik, pohon damar itu dicongkel dia, dilukai dia, tapi dilukai tanpa perlu adanya ini inokulannya, ya. Pohon damar itu dia getahnya nanti pelan-pelan getah itu keluar, ya, keluar dia, kemudian dikumpulkan lama-lama dia mengeras getahnya itu yang disebut dengan resin itu. Ya, resin itulah nanti yang sama dengan halnya dengan gaharu ini. Resinnya itu tidak bisa, dia keluar tapi sedikit dianya. Ya, waktunya berapa lama? Semakin lama, semakin bertahun-tahun itu lukanya itu dia mengeras, malahan dia akan semakin hitam, itu akan semakin bagus dia. Berarti proses ya pembentukan gubalnya tadi akan semakin baik. 3 bulan bisa, 6 bulan apalagi, 1 tahun silakan, tapi siap nggak menunggu? Terima kasih Mbak Dira, silakan. Itu dia. Kenapa dia sampai 3 bulan itu standarnya diperbolehkan. Ya, diperbolehkan 3 bulan. Tapi semakin lama semakin tahun, tapi warnanya kurang. Ya, kualitas gaharu itu dipengaruhi oleh warna. Semakin hitam dia semakin bagus bau yang dikeluarkannya. Itu. Ya. Itu alasannya kenapa. Oke, terima kasih Mbak Dira. Baik. Mbak Dira suka nomor berapa? Dari 1 sampai nomor 27? 13. Oh, 13. Adanto. Adanto. Hadir, Pak. Oke. Coba silakan, dipersilakan. Presentasikan tugasnya. Baik, Pak Sebentar. Baik, menjelang itu Putri Dea, Gina Salsabila, Hadir, Pak. Aisyah Fira, Hadir, Pak. Ridan, ada lagi yang belum absen? Ayunda, Pak. Siapa? Ayunda. Ayunda. Kamu sudah oh ya Ayunda tadi ya. Oke, sudah. Ada lagi yang belum? Seliani? Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum absen lagi? Mela Rosalia? Tidak jadi ngambil? Oke. Silakan Mas Sadanto. Baik, Bapak. Agak dibesarkan. Dibesarkan sedikit, Mas, biar kelihatan. Baik, di sini tugas resume inokulasi gaharu sebenarnya sama sih kayak teman-teman. Di sini saya ngambil dari referensinya ini dari uji inokulasi furasium SP untuk produksi gaharu pada budidaya ABK Riana penulis Karnanda pada tahun 2013. Jadi di sini gaharu merupakan salah satu hasil hutan atau HHBK Komunitas Indonesia. Tujuan dari Iskarnanda untuk menginvestigasi atau meneliti ini adalah mengetahui efektivitas furasium yang berbeda dari lokasi yang berbeda juga di Indonesia, dari Parung, Banjarmasin, Jambi, dan Gorontalo. Hasilnya menunjukkan bahwa inokulan asal Gorontalo memberikan hasil yang terbaik dan potensi tertinggi terhadap produksi gaharu dibandingkan dengan furasium SP. Ini cara-caranya ya. Penyiapan isolat furasium SP diperbanyak dengan proses perbanyakan dalam medium cair. Di dalam medium cair juga digunakan adalah potato dextrose broth atau PDB yang merupakan campuran dari kentang dan dextrosa.
teknik inokulasi dilakukan yang pertama adalah pilih nih pohon gaharu yang diameternya 15 sampai 20 cm. Dilakukan pengoboran dengan mata bor dengan diameter 3 mm dengan kedalaman 1/3 diameter dari batang. Kenapa sih yang tadi ya alasannya agar tidak merusak dari kambium pohon itu, mungkin nanti ada lapisan silem atau floem yang rusak juga, itu jangan sampai. Yang ketiga, jarak vertikal antar lubang bor di sekitar 10 cm dan jarak horizontal adalah keliling lingkaran pohon dibagi 5. Yang keempat, tinggi lubang bor dari tanah sekitar 10 sampai 15 cm dan tinggi teratas lubang bor adalah 2 m dari tanah. Yang kelima, furasium SP disuntikan. Nah, itu tadi langkah-langkahnya. Yang di sini, yang ini adalah pengelompokannya dari rencana percobaannya. Kalau di sini adalah uji homogenitasnya, yaitu untuk signifikasi pengaruh dari efek utama perlakuan. Hasil pengamatan ini dilakukan 3 bulan ya, seperti yang tadi sudah banyak dipaparkan oleh teman-teman. Setelah penyuntikan menunjukkan bahwa inokulan furasium SP yang paling potensial yang tadi ya, yang F4 atau yang di Gorontalo. Terus pengujian lanjutannya perlu dilakukan waktu untuk umur 6 bulan setelah penyuntikan untuk mengetahui konsistensi efektivitas inokulan membentuk gaharu. Ini berdasarkan tadi Iskandar dan Suhendra di tahun 2013. Terima kasih, Pak. Oke, sebentar Mas. Waduh, langsung keluar dianya. Oh, enggak, Pak. Lebih lengkap lagi di sini. Lebih lengkap lagi dijelaskan oleh Adanto bahwasannya kalau tadi itu kalian menjelaskan jamur yang dipakai, bagaimana cara menyuntikannya. Yang di sini Adanto lebih menjelaskan lagi jaraknya, kedalamannya. Berapa tadi jarak antar lubang, Mas? Jarak antar lubangnya itu dia jarak antar lubangnya itu sekitar 10 cm. Oke, 10 cm ya. Paling tinggi berapa senti? Berapa meter dari permukaan tanah? Kalau dari permukaan tanah 20, Pak. 20 meter? 20 cm, Pak. Oh, dari permukaan 20 cm. Tuh kan, lebih ini David lagi ini, ya kan? Oke, ya. Jadi jarak sepertiga dari diameter. Jadi kalau seandainya diameternya itu 15, berapa jari-jarinya? Ada yang tahu nggak? Coba 7,5, Pak. ketik 7. Oh iya. Kalau 7,5 sepertiganya berapa itu, Mas? Sepertiga dari diameter. Ada sekitar 5 nanti kan ya, 5 cm kira-kira kedalaman lubangnya. Ya, dilukai, getahnya keluar, menyatu nanti getahnya dengan jamur fusariumnya tadi. Ya. Oke, itu dia caranya. Prosesnya dia menggunakan media. Untuk apa medianya itu, Adanto? DBS apa tadi ya? Dextro? DP apa tadi? Potato? DPS ya? Dia menggunakan mediumnya itu tadi ya, PDB, Pak. Potato dextrose. Apa itu? Dextrose bot. Itu campuran sih, Pak. Campuran dari sari kentang ya. dan dextrose. Ya, jadi media itu adalah media tanam dia. Media tanam fusariumnya. Ada yang tahu bagaimana? Ada yang nulis nggak kira-kira di laporannya yang lebih lengkap cara fusariumnya itu? Tadi si Adanto media digunakan untuk fusariumnya. Ada yang tahu nggak bagaimana proses pengolahan inokulannya tadi? Ada yang nulis nggak kira-kira? Di ini kalian. Tugas.
bagaimana proses pembuatan inokulannya ini. Misalkan tadi siapa yang tadi ya? Sebentar. Miss Bahul, kamu tadi ada nulis nggak, Miss Bahul? Tidak ada, Pak. Dira? Iya, Pak. Ada nulis berapa dosis inokulannya? Enggak, Pak. Tidak ada. Ada yang nulis nggak kira-kira? Ada yang nulis tugasnya menggunakan berapa dosis yang digunakan atau bagaimana cara membuat inokulannya ini? Saya, Tadi Pak, kalau saya tidak nulis salah disuntiknya. tadi kan cuma di blender ya, Mbak ya, Mbak Putri ya. Iya, Pak. Ada dosisnya nggak, Mbak? Berapa banyak fusariumnya? Habis itu apa Dosis saja suntiknya, Pak. yang ditambahkan, ada nggak? Bukan. Berapa banyak? Cara membuat itu tadi di blender tadi apa aja komponen-komponen yang ditambahkan ke dalamnya? Oh, itu saya nggak nulis, Pak. Oke. Yang lain ada yang nulis nggak kira-kira? Kalau di jurnal saya ini Pak, setiap lubangnya itu disuntikan 2 mili inokulannya. Oke. Tapi cara buatnya ada nggak, Mbak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, yang lain. Kira-kira Afra? Nggak ada cara membuatnya, Pak. Ada yang buat nggak kira-kira? Saya ada, Pak. Seliani? Gina? Cara- Oke, coba. Cara membuat inokulan Coba gaharu, tapi ditampilkan. pakai inokulannya padatan, Pak, bukan yang cair, bukan. Coba ditampilkan, Mbak. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah? Wah, keren. Ini keren, Mbak. Coba, Mbak. Kalau ini Bisa cara membuat digedekan? bisa, Pak. Oke. Ini cara membuat inokulan gaharunya yang bisa dibuat di rumah gitu, Pak. Oke, coba. Ini dia. Ya. Coba dijelaskan, Mbak. Nah, cara membuat inokulan gaharu yang ini, yang pertama itu cari eceng gondok yang terserang jamur Fusarium sp. Nah, eceng gondoknya itu lalu dicincang halus. Nah, setelah eceng gondok ditambah dengan jahe yang terserang Fusarium juga, terus diparut juga. Lalu ditambah dengan Mbak, parut ini kentang. mau bikin gado-gado atau mau bikin inokulan ini, Mbak? Inokulan, Pak. Oh, inokulan. Ada kentang, ada eceng gondok, ada jahe. Tambah kacang nggak ini? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, silakan. Saya kira Nah, tambah setelah kacang juga ini. Ya. Setelah itu setelah eceng gondok, jahe sama parutan kentangnya udah selesai, campur semua terus diaduk. Lalu setelah diaduk diletakkan di atas talam, dialasi koran terus diratain. Terus kalau letakkan di tempat terbuka, tetapi yang beratap, jangan sampai terkena hujan. Oke. Setelah itu yang sudah diratakan tadi setiap 3 hari sekali disemprot dengan air kelapa yang sudah tua, lalu dibiarkan sehari. Setelah dibiarkan sehari, setelah 14 hari, aduk sampai bahan dengan air mineral 1 liter. Terus dimasukin tusuk gigi atau bambu. Dibiarkan 2 hari di dalamnya. Terus buat apa? Mau bikin sate? Tusuk gigi atau bambu gitu, Pak. Buat nanti, ini kan inokulan padat gaharu yang padatan, jadi tinggal ditusukin gitu. Setelah itu tusuk gigi atau
tusuk gigi atau bambunya itu dibersihkan dengan kuas, terus dibiarkan kering sampai diangin-anginkan gitu Pak. Terus setelah itu tusuk gigi atau bambunya itu disimpan dalam plastik kedap udara, lalu bisa dipakai. Nah, eceng gondok dan jahe itu bisa diganti dengan air perasan kelapa pisang yang mati layu karena jamur. Dapat juga diganti dengan sama umbi singkong yang terserang Fusarium sp. Cirinya itu pohonnya itu masih hidup tegak, tapi umbinya itu yang di dalamnya itu masih sudah membusuk. Yang terkadang tuh jamurnya kayak benang putih gitu Pak. Oke. Saya kira tadi mau dibikin sate, Mbak. Kalau yang cairannya apa, Mbak? Cairnya saya banyak bacanya ini sih Pak. Udah jadi gitu, saya nggak tahu cara. Iya, gimana? Ada nggak kira-kira dia? Ada Mbak? Nggak ada Pak. Coba dijelaskan ini apa catatan adaptasinya. Bagus cara kamu meresumenya, ya. Saya suka seperti ini cara meresumenya. Ya, singkat, padat, dan lebih gampang dimengerti dalam hal ini. Gitu. Ini walaupun Gina masih 2019, mungkin buat teman-temannya yang lain juga perlu. Ya, untuk memikirkan nanti kalau masalahnya presentasi nanti kamu waktu seminar penelitian. Waktu kamu seminar nanti TA, tugas akhir rancangan pabrik. Kamu akan memikirkan hal seperti ini nantinya. Bagaimana cara kalau seandainya kamu diminta 1 lembar. Jadi waktu itu siapa ya? Saya pernah les waktu itu. Saya diminta baca buku setebal 300 halaman. Ya. Dengan 300 halaman itu saya disuruh membuat 1 resume dalam 1 halaman. Ya. Intinya orang ada di tengah, kemudian ada cabang-cabangnya seperti fishbone, ya, kepala ikan, kemudian ada tulang-tulangnya yang kecil-kecil, dan itu bisa dibaca dan dirangkum dalam 1 halaman saja resumenya. Sangat bagus, dari 300 halaman. Ya. Oke. Itu sangat bagus Bagina cara mempresentasikan ininya. Walaupun ya saya lihat ini masih perlu singkatan, ya bolehlah kalau seandainya yang sedikit lebih pendek gitu kan ya, berbunga atau berbuah jamur yang direkomendasikan, oke, penyuntikannya tidak tajam, singkat, padat, dan berbobot dalam hal ini. Oke, terima kasih. Nggak ada ininya lagi ya Mbak, cara membuat ininya ya? Ada lagi nggak di antara kalian yang ini? Bagaimana cara membuat inokulannya? Ini inokulan padatan. Oke, terima kasih Mbak Gina. Ya, Pak. Ada yang lain? Yang menulis? Oke, kalau tidak ada, ya. Di sini intinya banyak sih kalau saya rasa ini. Nih, saya bisa share ya ke kalian sedikit. Sebentar. Sudah kelihatan? Ini saya, PPT saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik. Kelihatan di sini kan? Pertama itu ada pohon. Kita buat jaraknya itu 10 cm seperti tadi. Kemudian lubangnya dengan diameter 0,3 mm. Ya, lubangnya dilukai. Ya, seperti ini, dan harus ada perbedaannya, jaraknya.
Jadi ini jarak antar secara horizontalnya seperti ini 10 cm, kemudian dibuat lubang sangat banyak. Itu. Kelihatan nggak ini saya? PPT-nya burem, Pak. Burem ya. Sekarang? Masih burem, Pak. Masih burem ya. Oke. Iya, Pak, burem. Ya. Burem ya. Saya nggak tahu ini. Apa laptop saya yang bermasalah gitu kan ya. Kalau sekarang masih burem? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Semuanya, Pak. Waduh. Oke deh, nantilah saya coba ini ya. Jadi ada pohon penghasil gaharu. Penghasil gaharu itu akan dipengaruhi oleh jenis, umurnya, diameter, dan kesehatannya. Sudah pasti. Dipengaruhi oleh lingkungan juga. Ya, kelembapannya, penyakitnya, kesuburannya. Ini pruning, ini topping namanya. Pruning ini pencabangan. Jadi kita harus potong dia. Serta keamanannya sudah pasti. Jenisnya, ya jamur pembentuk gaharunya tergantung pada jenis. Tingkat agresivitasnya, jumlah spora, dan tipe inokulatnya. Ini 3 faktor penentu pembentukan gaharu. Ya. Setelah itu, ini proses-prosesnya. Dilihat ya, isolasi dari alam, kemudian dengan media yang disebut tadi, dan disuntikan ke dalam pohonnya. Dilukai dia. Ini sekarang masih buram? Masih blur? Masih. Masih. Masih, Pak. Masih. Aduh, gimana ini ya? Apa laptop saya ini bermasalah mungkin. Nih, alat suntik yang dipakai bisa pakai disemprot, bisa disuntikan pakai jarum suntik. Ya, ini proses-prosesnya. Kemudian ini kelihatan nggak ini sekarang? Evaluasi. Ada kelihatan nggak pohonnya dilukai? Terlihat, Sekarang Pak. kelihatan. Tapi nggak terlalu jelas. Nggak terlalu jelas. Oke. Ya, ini dia. Jadi apa namanya pohonnya itu dilukai hampir setinggi 2 meter. Ya, kebetulan pohonnya tinggi, sangat tinggi, jadi sangat besar. Jadi tidak ada masalah, bisa banyak nanti gubal yang akan dihasilkan. Ini lubang-lubangnya ini, seperti ini bentuknya, pembusukan dia. Ya, pembusukan dia di sini, kemudian ini biasanya setelah 1 tahun, ini pembusukannya semakin membesar dia. Kelihatan nggak ini setelah 1 tahun? Samar-samar juga. Aduh, oke deh besok saya suruh kalian lah mempresentasikan ya, biar di kaliannya bisa kelihatan ya. Mungkin laptop saya nggak tahu ini. Ya. Kemudian ini bentuknya. Ini dia. Terlihat kan 3 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Ada yang 9 bulan agak coklat, agak kehitaman 2 tahun, kemudian 3 tahunnya akan lebih hitam dia. Semakin hitam warnanya, semakin mahal harganya karena baunya akan semakin harum. Ya, jadi diambil dia pohonnya itu di apa ya? Apa sih? Kayak dipahat gitu. Diambil dia. Kalau terakhir baru, kalau tidak baru nanti ditebang pohonnya. Itu. Nih, kalau bisa seperti ini akan lebih beruntung nantinya. Gaharunya akan semakin bagus ya. Harganya nih, kelihatan 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Halo. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Iya, Pak, terlihat, Pak. 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. 1 tahun warnanya coklat, 2 tahun dia agak kehitaman, 3 tahun dia akan mulai hitam. Harganya boleh lihat ini, US dollar per kilo.
1 tahun 50 sampai 100 kali kan 15.000. 15.000 itu nolnya ada 3. Ya. Bayangkan per kilonya 100 US dollar per kilo. Hampir-hampir 15 juta ya. 1.500.000. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk harga pemasaran itu di Indonesia apa keluar, Pak? Ekspor. Ekspor. Iya. Kalau kira-kira di Biasanya penampung Indonesia berapa, Pak? pasarnya pasar ilegal, Mas. Pasarnya ilegal, Mas. Jadi maksud ilegalnya ini tidak terbuka secara umum. Dan kita harus masuk. Jadi kalian harus bergabung dulu dengan komoditas gaharunya. Bergabung dulu dengan komoditas gaharu, kemudian kalian baru bisa. Ya, kalian punya, pokoknya penting kalian bisa aja dulu buat gaharunya. Akan lebih gampang nanti, orang akan cari kalian nanti. Ya, itu sebagai penutup dari saya untuk inokulasi gaharunya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, jadi memang kalau dibuat secara harga resmi itu tidak ada. Itu tidak ada. Tapi ekspor terbanyak itu biasanya adalah ke Cina. Ke Cina dia. Karena Cina sangat banyak untuk Untuk keagamaan, untuk penyakit, untuk parfum. Kalau parfum itu Timur Tengah biasanya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke. Ya. Gimana, Mas? Itu, Pak. Saya pernah dengar, Pak, tentang katanya daun gahar itu dapat menyehatkan badan tuh, Pak. Biasanya dibikin teh, ada produk yang terakhir saya tahu sih, Pak. Apakah itu benar nggak sih? Iya. Benar. Nanti, Mas, produk-produk gaharu nantinya, tehnya dipakai. Jadi dijemur, ya, dijemur daunnya, dijemur, kemudian itu bisa dibuat seperti teh biasa. Bisa langsung diminum seperti daun bidara. Seperti daun bidara. Daun gaharu sama fungsinya dalam hal ini. Ya. Oke. Oh ya, saya informasikan gaharu webinarnya tanggal 2. Ya. Tanggal 2 hari Sabtu. Kebetulan pada saat itu juga akan ada wisuda. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak ada permasalahan nanti pada saat ini. Ya, karena akan menggunakan kalau seandainya menggunakan internet ITERA, mungkin akan lebih difokuskan kepada wisuda pada saat hari Sabtu nantinya tanggal 2. Ya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ini pertemuan ke-6. Tinggal satu lagi, setelah itu kita UTS. Ya. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih, Bapak. liburan ya. Terima kasih, Pak. Oke.